Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Wardani Purnamasari, SPD MPDE, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Komunikasi Bisnis, serta teman-teman sejawat kelas yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun topik yang akan kami bahas mengenai penulisan resume dan wawancara kerja. Saya Dea Pratiwi selaku moderator akan membimbing jalannya diskusi ini, dan juga ada anggota kelompok saya yang bernama Bima Dwi Abimanyu dan Putri Lestari. Baiklah, langsung saja kita bahas materi pertama, yaitu penulisan resume. Istilah riwayat hidup atau resume adalah sesuatu yang baru bagi banyak orang yang telah memasuki dunia pekerjaan, karena resume adalah salah satu syarat terpenting ketika memasuki dunia pekerjaan. Dalam dunia pekerjaan dan perniagaan, istilah resume sering disebut sebagai kurikulum vitae atau CV, bahwa resume ini adalah persembahan penjualan formal yang sangat penting bagi diri kita. Ingin mengingatkan bahwa riwayat hidup merangkumi semua fakta yang sesuai dengan latar belakang, kelayakan, dan pengalaman kerja, dan lain-lain yang dibuat dalam format yang teratur, mudah dipahami, dan menarik perhatian pembaca. Umumnya, resume ialah sebuah daftar dokumen yang berisikan kualifikasi dan jenjang karir yang disusun dengan rapi, teratur, dan juga menarik bagi pembaca. Selanjutnya, persiapan penulisan resume. Dalam mempersiapkan resume, ada 3 hal yang perlu dilakukan, yaitu yang pertama, mencari informasi penting. Dalam hal ini adalah informasi yang sangat penting dan relevan dengan posisi pekerjaan yang sudah kita harapkan, yaitu dengan melakukan beberapa cara. Yang pertama, analisis diri. Misalnya, apakah saya memiliki aspirasi yang tinggi? Apakah saya dapat melakukan komunikasi yang baik? Apakah saya seseorang selalu bergantung dengan orang lain? Apakah saya termasuk seseorang yang energik? Dan yang terakhir, apakah saya termasuk seseorang yang memiliki percaya diri? Yang kedua, analisis karir, yaitu menghasilkan sebanyak-banyaknya pertanyaan yang berhubungan dengan pilihan karir. Misalnya itu pertanyaannya menganalisis kecerdasan antara kecerdasan kualitatif, kecerdasan verbal, dan kecerdasan mekanik. Mana dari kecerdasan itu yang paling berguna bagi pilihan karir Anda? Yang kedua itu, apakah ada dampak yang membahayakan bagi kesehatan Anda? Yang ketiga, pertanyaannya, apakah tingkatan prestasi akademik akan menjadi salah satu syarat pada saat bagi jenjang karir? Dan yang keempat itu ada, apakah terdapat imbalan di luar bentuk finansial? Dan yang terakhir, apakah kemampuan teknologi dapat mempengaruhi pekerjaan? Selanjutnya, analisis pekerjaan. Permulaan masuk dunia kerja perusahaan sudah menyiapkan program pelatihan bagi pekerja baru. Oleh sebabnya, sebelum membuat daftar riwayat hidup, maka perlu menjawab pertanyaan berikut. Apa dan bagaimana tugas maupun tanggung jawab perusahaan tersebut? Kedua, apakah karakteristik pribadi saya relevan guna tugas serta tanggung jawab pekerjaan tersebut? Ketiga, apakah jenjang dan latar belakang dari pendidikan saya relevan
dimasukkan sebagai syarat guna mengisi posisi pekerjaan yang diinginkan tersebut. 4. Apakah pengalaman yang saya miliki ini relevan dengan tugas maupun tanggung jawab pekerjaan tersebut? Selanjutnya, perencanaan resume. Saat merencanakan resume atau daftar riwayat hidup, ada 3 hal yang penting dilakukan. Di antaranya adalah yang pertama, tujuan karir. Harus memilih posisi atau kedudukan yang sesuai dengan keinginan dan kemampuan kita. Misalnya menjadi seseorang marketir, bagian HRD atau akuntan, atau profesi-profesi lainnya yang sesuai dengan kemampuan dan minat yang kita miliki. Yang kedua itu ada informasi pribadi. Data pribadi yang dimasukkan pada resume meliputi nama lengkap, gelar kamu, kota lahir, alamat, tempat tinggal, dan jenis kelamin. Bisa juga menambahkan sejumlah informasi pendukung terkait dengan posisi pekerjaan yang di-request, seperti status pernikahan, kepemilikan kendaraan yang dimiliki, kemudian berat atau bobot badan, postur tubuh, dan kemampuan berkomunikasi dengan bahasa asing, baik aktif maupun pasif, mahir menggunakan komputer, mahir dalam berkomunikasi secara lisan maupun tulisan. Yang ketiga itu ada referensi rujukan, yang mana orang tertentu yang akan memberi surat rekomendasi, yang artinya mereka mengetahui Anda dengan baik dari berbagai sisi personality Anda. Banyak orang yang memberikan rekomendasi di mana tentunya akan menambahkan kredibilitas nantinya di mata perusahaan yang melakukan rekrutmen. Oleh karena itu, orang yang memberikan rekomendasi diminta untuk memasukkan nama penuh atau nama lengkap, alamat lengkap, nomor telepon maupun email. Adapun orang yang memberikan rujukan atau rekomendasi adalah orang yang mengenal kita dengan baik pada institusi sebelumnya kita bernaung, seperti dosen yang mengetahui potensi-potensi kita secara akademik maupun non-akademik. Yang ketiga ada rencana pengorganisasian. Berdasarkan rencana pengorganisasiannya, daftar riwayat hidup atau resume bisa digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu resume kronologis yang dalam pengorganisasiannya berdasarkan pada kronologisnya, yaitu pendidikan atau pengalaman menjadi judul isinya, dan yang dilakukan tergantung memberikan kesan positif bagi pencari kerja. Yang kedua, resume fungsional ialah yang disusun atas dasar berbagai fungsi dalam organisasi yang bisa dilaksanakan dengan baik. Yang ketiga, resume kombinasi ialah perpaduan antara resume kronologis dengan resume fungsional. Untuk membuat resume yang baik itu penting mempertimbangkan 4 hal, diantaranya sederhana, kerapian, ukuran, kejujuran. Resume dapat disampaikan dengan berbagai cara, seperti ketiga organisasi resume yang sudah dibahas sebelumnya. Kemudian materi selanjutnya, masalah dalam menyusun resume. Berbagai masalah yang timbul berkenaan dengan penyusunan daftar riwayat hidup atau resume. Di antaranya adalah yang pertama, resume disusun terlalu panjang yang menyebabkan adanya kemungkinan memasukkan data yang tidak relevan. Kedua, resume disusun terlalu pendek atau singkat, oleh karena itu kurang memberikan data cukup untuk pembaca guna melakukan pengkajian lebih lanjut.
Ketiga, kurang baiknya format dalam penulisan daftar riwayat hidup atau resum, seperti tidak konsisten dan redaksi penulisan. Dalam hal ini, kurangnya perhatian tentang tanda baca. 4. Terlalu banyak menggunakan kalimat yang kompleks, tidak sederhana atau terlalu simpel. Yang kelima, terjadi banyak kesalahan tulisan dan kekeliruan dalam pembuatan kalimat. Keenam, pelamar tidak menyampaikan dengan tegas tentang posisi pekerjaan yang diinginkan dalam resum. Ketujuh, pelamar over confidence yang menyebabkan keraguan bagi pembaca terhadap resum yang sudah disusun. Kedelapan, banyak pelamar yang menyampaikan atau menulis data dalam resum dengan tidak jujur atau tidak sesuai dengan kenyataan. Contoh format versi modern. Format versi lama. Wawancara kerja. Nah, wawancara kerja ini menyiapkan wawancara ini merupakan suatu hal yang sangat penting dalam mendapatkan pekerjaan, selain berlatih menyusun resum dan juga menyusun lamaran pekerjaan, sehingga kita harus dengan baik mempersiapkan diri kita untuk keberhasilan yang baik dan kesan yang baik saat melakukan wawancara. Nah, kesan yang baik itu ditandai dengan teryakinkannya pewawancara ini dengan kemampuan yang kita miliki. Kemudian hal-hal yang harus dipersiapkan dalam wawancara kerja. Yang pertama tentunya berdoa. Yang harus dilakukan itu berdoa dengan baik sesuai dengan agama kita masing-masing. Kemudian datanglah lebih awal sesuai dengan waktu yang dijadwalkan, misalnya 45 menit dari sebelum wawancara dimulai. Kemudian ada bersikap yakin dan optimis, bersikap tenang, menyiapkan semua sertifikat yang dimiliki seperti ijazah diploma atau ijazah sarjana, berbagai surat penghargaan yang kita miliki. Kemudian tersenyum secara wajar, berpakaian yang rapi dan sopan, mengetuk pintu saat memasuki ruang wawancara, kemudian minta izin atau tunggu sampai dipersilahkan duduk. Ingat nama wawancara dengan baik dan benar. Tatap pewawancara pada saat berlangsungnya wawancara. Nah, itu hal-hal yang harus kita lakukan. Bagaimana dengan hal-hal yang harus kita hindari? Yang pertama, datang terlalu lewat. Yang kedua, nampak kesal karena menunggu lama. Yang ketiga ada muncul tanpa persiapan atau improvisasi. Kemudian terlalu berlebihan, membawa belanja, bag lain di bilik temu ramah. Kemudian jemput rekan atau keluarga, duduk sebelum dijemput, duduk sebelum dipersiapkan, disilahkan, meletakkan bag di atas meja tempat wawancara, membongkokkan ke bawah, menundukkan kepala, tidak boleh. Kemudian melipat lengan ke dada, tidak boleh juga. Makan makanan, merokok. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang surat penerimaan pegawai dan surat penerimaan kerja dan surat penolakan kerja. Yang pertama itu surat penerimaan pegawai dan surat penerimaan kerja. Diterima pekerja dengan jabatan serta di perusahaan yang diinginkan merupakan harapan semua orang. Oleh karena itu, perusahaan harus bisa membuat surat pemberitahuan dengan baik dan mengirimkannya segera mungkin jika hendak menerima seseorang sebagai pegawai. Lalu bagaimana pengorganisasian surat penerimaan pegawai yang baik? Diterima seseorang untuk bekerja di suatu perusahaan yang tentunya merupakan kabar baik. Dapat diorganisasikan dengan perencanaan langsung pada pendekatan ini. Bagian pembukaan secara langsung mengemukakan informasi yang menyenangkan, diikuti dengan informasi konfirmasi dan paragraf penutup. Apabila Anda telah menerima surat penerimaan pegawai, sebaiknya membuat surat balasan untuk organisasi, lembaga, atau instansi tempat Anda diterima sebagai pegawai baru. Paling tidak ada 3 poin yang perlu diperhatikan dalam menulis surat penerimaan pegawai, yaitu poin pertama, nyatakan antusias Anda terhadap tawaran kerja tersebut. Yang kedua, konfirmasikan kapan Anda dapat dating ke bagian personalia. Yang ketiga, tunjukkan antisipasi Anda terhadap penerimaan tawaran Anda kerja tersebut. Selanjutnya,
Surat penolakan kerja. Ketika Anda berniat menolak pekerjaan, sebenarnya tidak ada keharusan untuk membuat surat, karena pada dasarnya penolakan tersebut dapat diungkapkan melalui lisan. Meskipun demikian, alangkah baiknya pengungkapan penolakan kerja tersebut dilakukan secara tertulis. Surat penolakan kerja merupakan surat yang dibuat oleh pelamar kerja atau mereka yang sudah bekerja. Pelamar kerja yang sudah mengikuti semua bentuk ujian seleksi, baik tertulis maupun wawancara, dan membuat surat penolakan kerja karena telah diterima di tempat lain. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.